Mengenalkan konsep halal dan haram. Perlukah mengenalkan konsep halal dan haram pada anak balita? Tentu saja perlu, agar anak mampu memilah yang halal dan haram dalam fase kehidupannya kelak. Karena itu, sejak kecil ayah dan bunda harus memperkenalkannya. Konsep halal dan haram yang diperkenalkan harus menyeluruh, meliputi makanan dan minuman yang halal dan haram, perbuatan yang haram seperti mencuri, mengurangi takaran atau timbangan, dan sebagainya. Mungkin si kecil akan bertanya, mengapa ia harus memilih yang halal dan meninggalkan yang haram? Ya, Allah membuat aturan tersebut tentu saja mengandung hikmah bagi kita, nak. Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Dia Maha tahu apa yang terbaik untuk seluruh makhluknya. Aturan halal dan haram adalah bukti cinta Allah kepada kita. Allah melarang kita melakukan sesuatu yang haram dan memerintahkan atau memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang halal. Apa sih hikmahnya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram? Yang pertama, agar kita terhindar dari penyakit. Contohnya, makanan yang haram itu contohnya seperti makan bangkai dan darah. Memakan makanan tersebut akan menyebabkan penyakit yang membahayakan jiwa manusia. Hikmah yang kedua, menyehatkan jiwa. Melakukan sesuatu yang haram akan membuat jiwa kita jadi gelisah, bahkan bisa terganggu. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Manusia pada fitrahnya itu menyukai sesuatu yang baik dan suci. Hikmah yang keempat, menghindarkan segala perbuatan yang buruk. Melakukan sesuatu yang haram jelas perbuatan buruk dan akan terus membuahkan sesuatu yang buruk. Sebuah perbuatan jahat pasti diikuti dengan perbuatan jahat yang lain agar tidak terbongkar keburukannya. Nah, perintah untuk memakan makanan yang halal Allah perintahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimana cara bunda mengenalkan konsep halal dan haram ini pada si kecil? Saat berbelanja misalnya, ajaklah si kecil memilih makanan yang halal. Perkenalkan perlahan konsep makanan halal dan haram padanya. Katakan dengan tegas bahwa seorang muslim itu haram memakan daging babi, minum-minuman keras, makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Begitu juga dengan konsep halal dan haram dalam perbuatan. Si kecil sudah mulai memperkenalkan bahwa yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Manusia pada fitrahnya itu menyukai sesuatu yang baik dan suci. Hikmah yang keempat, menghindarkan segala perbuatan yang buruk. Melakukan sesuatu yang haram jelas perbuatan buruk dan akan terus membuahkan sesuatu yang buruk. Sebuah perbuatan jahat pasti diikuti dengan perbuatan jahat yang lain agar tidak terbongkar keburukannya. Nah, perintah untuk memakan makanan yang halal Allah perintahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimana cara Bunda mengenalkan konsep halal dan haram ini pada si kecil? Saat berbelanja misalnya, ajaklah si kecil memilih makanan yang halal. Perkenalkan perlahan konsep makanan halal dan haram padanya. Katakan dengan tegas bahwa seorang muslim itu haram memakan daging babi, minum minuman keras, makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Begitu juga dengan konsep halal dan haram dalam perbuatan. Si kecil sudah mulai diperkenalkan bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah dilarang. Berbohong dan berbuat curang sehingga merugikan orang lain juga tak baik dilakukan. Jika si kecil mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungannya, misalnya mainan miliknya diambil orang lain, katakan padanya bahwa itu perbuatan tidak baik. Alasannya perbuatan itu membuat dirinya sedih kan? Nah, karena itu si kecil kita kasih tahu tak boleh melakukan hal itu kepada orang lain. Seperti itu ya ayah bunda, cara mengenalkan konsep halal dan haram pada si kecil. Konsep ini sudah bisa kita tanamkan, kita sampaikan ketika anak sudah usia balita, agar anak kita nanti sudah terampil dalam memilih dan memilah segala sesuatu yang halal dan haram dalam kehidupannya. Demikian ayah bunda, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ayah bunda tidak ketinggalan video-video parenting yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.